Muhammad Umar Muhaddar sejak saat itu dikenallah ia dengan nama Muhammad Dangi Tongka Alam. Kemudian mereka mengadakan pertemuan. Narahamani mengabarkan kedua tetua Sara-Sara Fungka yang lain, Fungka Pangilia dan Horuo di barat, Pangilia di timur, untuk melakukan pertemuan yang begitu penting. Nah, Narahamani kemudian memberikan kepercayaan kepada tetua Fungka Pangilia, Laserefaha, untuk mencari, menentukan di mana kira-kira titik pertemuan yang akan mereka jadikan sebagai tempat bermusyawarah atau bermufakat dalam pertemuan itu. Nah, maka Laserefaha mengabarkan kepada Narahamani dan Latayoni serta Umar Muhaddar bahwa alangkah bagusnya pertemuan itu kemudian kita adakan di dalam gua di salah satu kaki bukit di wilayah yang terletak tidak jauh dari Fungka Pangilia. Maka bertemulah mereka di waktu yang ditentukan. Ketika 4 orang ini, tetua di wilayah timur di Fungka Pangilia Serelafa, kemudian wilayah penguasa di wilayah tengah di Fungka Patua Narahamani, kemudian penguasa di wilayah barat Latayoni, kemudian ditambah dengan Muhammad Umar Muhaddar, bertemulah mereka di dalam satu gua, di gua ini. Nah, maka di dalam musyawarah yang sangat alot dan panjang ini, maka diputuskanlah beberapa kesimpulan, diambillah sebuah hasil dari permusyawaratan mereka ini, dari pertemuan mereka ini. Dalam dialek lokal Kahedupa mengenalnya dengan Nokoto Emo Napogau, telah diputuskan pembicaraan, diambillah sebuah keputusan. Nah, apa yang diputuskan oleh para tetua Sara-Sara Fungka dan Muhammad Umar Muhaddar ini? Mereka bersepakat bahwa wilayah Sara-Sara Fungka akan disatukan menjadi satu peradaban yang besar, menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Kahedupa. Maka mulailah tercipta nama kerajaan Kahedupa. Ini salah satu hasil yang diputuskan di dalam musyawarah. Nah, sehingga untuk mengakomodir semua dari 3 penguasa wilayah keseluruhan Kahedupa, ini dibuatlah satu simbol kerajaan Kahedupa yang dikenal dengan Tombi Mosega, dengan bendera bercabang 3. Nah, kenapa dia bercabang 3? Ini melambangkan penyatuan 3 kepemimpinan menjadi satu, yaitu kerajaan Kahedupa. Nah, jadi ada tiang 3, bendera Kahedupa,
uh, yang di dalam buku Kaledupa dalam rintasan sejarah ada model bendera Kahidupa bercabang 3. Jadi satu melambangkan wilayah timur yaitu Pungka Pangilia, kemudian di tengah adalah Pungka Patua, dan di satu lagi di wilayah barat yaitu Pungka Horu. Maka kemudian bertiga para tetua Sara-Sara Pungka ini bersepakat untuk menunjuk, mendaulat, mengangkat Muhammad Umar Muhaddar karena kepiawaiannya, karena akhlaknya, karena pengetahuannya tentang sebuah sistem pemerintahan yang besar, maka didaulatlah ia menjadi raja pertama kerajaan Kahidupa. Kemudian Muhammad Umar Muhaddar sejak saat itu dikenallah ia dengan nama Muhammad Dangi Tongka Alam. Nah, inilah kemudian yang nama yang masyhur, nama yang melekat di dalam memori kolektif orang Kahidupa. Kenapa tidak? Karena memanglah Rahman, memanglah Tongka Alam memberikan begitu banyak sumbangan terhadap akulturasi budaya yang bernilai ajaran Islam, yang saat itu memang orang Kahidupa sebelum masuklah Tongka Alam ini belum mengenal Islam. Mereka masih menganut keyakinan nenek moyang kita, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian masuklah Tongka Alam membawa satu ajaran yang hak, membawa satu ajaran yang begitu baik. Tetapi ajaran yang disebarkan, disiarkan oleh Tongka Alam ini tidak frontal, tidak memaksakan sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam Islam. Seperti itulah Tongka Alam melakukan pola-pola dakwah di Kahidupa, sehingga selama berada di Kahidupa dia tidak mendapatkan banyak rintangan di dalam syiar, karena masuk pelan-pelan ke dalam hati orang-orang Kahidupa ajaran itu. Nah, kemudian setelah Tongka Alam didaulat menjadi raja pertama kerajaan Kahidupa dengan gelar Raja Muhammad Dangi Tongka Alam, para tetua Sara-Sara Pungka di dalam musyawarah juga di waktu yang bersamaan memutuskan bahwa sentral pusat pemerintahan kerajaan Kahidupa kelak akan dibangun di atas gua tempat mereka melakukan pertemuan, yaitulah Fungka Palea sekarang kita kenal. Nah, maka di masa pemerintahan ketika Tongka Alam didaulat menjadi raja pertama kerajaan Kahidupa, maka benteng sebagai simbol pertahanan, sebagai simbol kekuatan sebuah peradaban kerajaan dibangunlah di atas Bukit Palea itu. Nah, dibangun. Awal mula Tongka Alam membangun benteng itu dengan konstruksi 4 pertahanan, konstruksi 4 benteng, 4 lava, 4 gerbang, dengan gerbang utamanya adalah lava naga sebagai gerbang
utama di benteng kerajaan kehidupan di Palea. Kemudian benteng yang lain ada benteng Sambalagi. Kemudian ada benteng ada lava Sambalagi, ada lava Te, dan ada lava yang lain. Nah, jadi awalnya lah Tongka Alamu membangun benteng itu dengan 4 lava. Ya. Nah, setelah terbentuk satu, terbentuklah kerajaan kehidupan. Maka denganlah Tongka Alamu sebagai raja pertama kerajaan kehidupan. Kemudian Tongka Alamu menunjuk Rahmani sebagai Kamansuana dengan Ta'ayoni, ya, Kamansuana atau penasehat raja. Sedangkan panglima perangnya, Pangilia Para, ini Tongka Alamu menunjuklah Sirefah sebagai Pangilia Para atau sebagai panglima perang. Maka 3 struktur, 3 komponen kepemimpinan kerajaan kehidupan adalah 4 ini. 3 para tetua Sara-Sara Pungka, Rahmani dan Ta'ayoni sebagai penguasa wilayah tengah dan barat menjadi Kamansuana, penasehat raja. Kemudian Serefaha, penguasa wilayah timur, menjadi Pangilia Para atau panglima perang kerajaan kehidupan. Dan Tongka Alamu sendiri adalah raja pertama kerajaan kehidupan. Nah, lantas apa yang Alamu ini didaulat sebagai raja? Maka dia terus melakukan syiar Islam di kehidupan. Tetapi lagi-lagi bahwa syiar Islam yang dilakukan oleh Tongka Alamu tidaklah dengan cara-cara yang frontal. Nah, kemudian ia bangun masjid di Benteng Palea, di sekitaran Benteng Palea sebagai masjid pertama kerajaan kehidupan. Tapi sayang, masjid pertama kehidupan itu tinggal menjadi puing-puing. Nah, kemudian di masjid pertama kerajaan kehidupan itu, di puing-puing itu, puing-puing atau di bekas masjid pertama kerajaan kehidupan itu, dikuburkan, dimakamkanlah ulama yang datang syiar setelah Tongka Alamu itu dengan nama Imam Mufadah. Disitulah letak masjid kerajaan kehidupan yang pertama. Pada waktu penobatan Tongka Alamu masih terdapat hikayat pelantikan raja yang juga saya menuliskan secara lengkap di dalam buku Kaledupa dalam Lintasan Sejarah. Bagaimana bunyi hikayat pelantikan raja kerajaan kehidupan Tongka Alamu? Tademo Tongka Alamu tetombi no belo-belo, tetombi no belo-belo di Lavanaga Numpalea, di Lavanaga Numpalea, di Togo Nukahidupa. Jadi itulah kalimat pelantikan, hikayat pelantikan Tongka Alamu ketika dinobatkan menjadi raja kerajaan kehidupan yang pertama.
Maka mulai saat itu kerajaan kehidupan, benteng kerajaan kehidupan itu dibangunlah di atas bukit di Palea. Yang konon menurut para penutur lisan, benteng di Palea itu batu-batunya sebagai material benteng banyak diambil dari Pungkapanglea dan wilayah Pungkahoro di wilayah barat kerajaan kehidupan. Nah, atau di Sombano lah sekarang tempat itu berada. Di wilayah itu banyak didatangkan oleh ada juga beberapa versi cerita mitos, epos yang menjelaskan bahwa benteng kerajaan kehidupan di Palea itu dibangun dengan bantuan arwah-arwah atau makhluk atau jin yang mendatangkan batu-batu. Tapi itu kisah epos. Namun sebagian besar tentang kisah ini adalah merupakan jelmaan dari sebuah kebenaran. Nah, maka mereka hiduplah teralihkanlah seluruh sentral, terpusatkanlah kehidupan di seluruh kepulauan kehidupan itu di Palea. Tinggallah di situ raja pertamanya Latongka Alam bersama istrinya Wabae-baeng. Di situ jugalah mereka melahirkan putra mahkota sematawayangnya yang diberi nama dengan nama Muhammad Samsa Alam. Ketika mereka membangun benteng, maka seluruh pusat pemerintahan teralihkan ke Palea. Nah, jadi Palea ini tetap dibangun dengan konstruksi pada benteng pada umumnya, tetapi di dalamnya di awal pembangunannya terdapat satu istana Kamali, kemudian satu baruga yang kita kenal dengan istilah baruga belakangan ini, kemudian ada satu rumah yang dibangun, satu bangunan yang dibangun dengan kurang lebih 4 persegi yang dijadikan sebagai tempat menyimpan, membakar dupa dan sajen atau harua. Nah, ini membuktikan salah satu bukti bahwa Latongka Alamu walaupun sudah menjadi raja kehidupan, kemudian tidak begitu frontal, tidak memaksa orang-orang kehidupan yang masih sebagian masih memegang keyakinan animisme dan dinamisme. Kemudian di waktu penobatan itu, penobatanlah Tongka Alamu sebagai raja, maka diadakanlah bersama serentak dengan Islamisasi, proses khitanan secara besar-besaran. Orang-orang kehidupan yang kemudian memeluk Islam dihitan secara besar-besaran sehingga perayaan penobatan, pelantikan Latongka Alam sebagai raja itu berlangsung selama 40 hari. Nah, itulah kemudian sekarang tetap dipertahankan eksistensinya di dalam festival Bakata Kehidupan yang sebenarnya itu kalau kembali kepada pelaksanaan yang sebenarnya, kita kembali kepada arti yang sebenarnya bahwa karya itu adalah
proses atau tahap pelantikan atau penobatan Raja Kehidupan, atau kemudian terintegrasi ke dalam wilayah kesultanan menjadi Lakina Barata Kehidupan, itu harusnya berlangsung selama 40 hari dengan segala langku-langkunya, segala tahapan-tahapannya. Nah, jadi mulai dipersiapkan pelantikan itu dari hari pertama berlangsung terus sampai 40 hari. Karena itu tadi di dalamnya diisi para orang-orang, para pemuda, orang-orang tua yang baru mengenal Islam, memeluk Islam, kemudian terjadi proses khitan. Nah, di situ juga ada keyakinan primitif orang Kehidupan sebagai penyucian diri bagi orang-orang, bagi wanita-wanita Kehidupan yang memeluk Islam, itu dengan cara disombo selama 4 hari 4 malam, dipingit. Disitulah mereka diajarkan bagaimana kehidupan menjadi seorang muslimah, wanita-wanita Islam, bagaimana tentang perilaku kehidupan berdasar sesuai dengan ajaran Islam. Disitulah diajarkan. Dan ini juga masih terjaga eksistensinya, walaupun sedikit terjadi pergeseran secara filosofis, namun secara harfiah ini masih dipertahankan, masih dijaga eksistensinya. Nah, jadi Umar Muhaddar atau Latongka Alam ini memang orang yang betul-betul membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan orang Kehidupan. Bukan hanya tentang membangun sebuah peradaban, sebuah pertahanan, tetapi merubah pola dari yang tadinya berkeyakinan animisme dan dinamisme